Jadi kita udah live streaming nih, nah tiba-tiba kita mencium bau menyengat semacam udah baunya parah banget nih awalnya. Tim Terobos Mitos yaitu sebuah tim konten kreator yang dikenal gemar bereksplorasi ke tempat-tempat terbengkalai, memutuskan melakukan siaran langsung di malam hari. Lokasi yang mereka pilih bukan tempat biasa. Sebuah kawasan wisata yang sudah lama ditinggalkan pailit bangkrut, sunyi, gelap, dan penuh cerita misteri. Awalnya, live streaming itu berjalan seperti biasa. Ada canda, tawa, dan suara langkah kaki yang menggema di antara bangunan kosong, namun suasana berubah. Di tengah siaran, mereka mulai mencium bau yang menyengat yang semakin lama semakin kuat. Bau yang tidak biasa, bau yang membuat perut mual dan dada terasa sesak. Karena penasaran, mereka mengikuti arah sumber bau tersebut. Dan siapa sangka, di salah satu sudut area yang gelap, mereka menemukan sosok tergeletak kaku, sebuah jenazah. Siaran itu seketika berubah menjadi kepanikan. Video mereka viral hanya dalam hitungan jam. Setelah dilaporkan ke pihak kepolisian, proses pemeriksaan awal mengungkap sejumlah kejanggalan. Dari pemeriksaan luar, ditemukan luka di bagian kepala dan perut korban. Dugaan kuat pun mengarah pada tindakan kekerasan. Dan tak lama kemudian, identitas korban terungkap. Ia adalah seorang remaja berstatus pelajar SMP, namanya Zen. Seorang siswa SMP Negeri 26 Bandung yang sebelumnya telah dilaporkan hilang oleh keluarganya. Lalu, apa sebenarnya yang terjadi pada Zen? Mengapa ia bisa berada di tempat itu? Dan siapa yang tega menghilangkan nyawanya? Terus, apa motif dibalik semuanya ini? Yuk kita bahas kasusnya. Zen Ahmad Abdul Kudus. Ia tercatat sebagai pelajar di SMP Negeri 26 Bandung. Di mata guru dan teman-temannya, Zen dikenal sebagai sosok yang pendiam. Ia bukan anak yang banyak tingkah atau mencari perhatian. Namun ia cukup humble dan mudah bergaul, tidak pilih-pilih teman, tidak pernah membuat masalah. Sekilas Zen terlihat seperti remaja pada umumnya. Namun kehidupan di balik senyumnya tidak pernah mudah. Saat masih duduk di bangku kelas 5 SD, Zen harus kehilangan sosok ibu yang sangat ia cintai. Kehilangan itu terjadi di usia yang seharusnya masih dipenuhi keceriaan masa kecil. Sejak saat itu hidup Zen berubah. Di usia yang masih sangat muda, usia yang seharusnya dihabiskan untuk bermain dan belajar tanpa beban, Zen justru memilih menghabiskan banyak waktunya di rumah. Ia dengan ikhlas membantu merawat sang ayah yang tengah sakit bersama bibinya. Sebelum bersekolah di SMP Negeri 26 Bandung, Zen menyelesaikan pendidikan dasar di Garut. Dan di masa sekolah dasarnya itulah, ia berteman dengan seorang remaja yang usianya sekitar 4 tahun lebih tua darinya. Remaja itu bernama Yoga Apriana. Awalnya hubungan mereka terlihat seperti pertemanan biasa. Namun menurut keterangan keluarga, Yoga dikenal memiliki sifat temperamental. Beberapa kali Zen pulang ke rumah dalam keadaan mata sembab, bahkan lebam. Keluarga menduga itu akibat perlakuan Yoga. Seiring waktu, hubungan pertemanan itu berubah menjadi tidak sehat. Yoga disebut sering mengontrol, memalak, bahkan mendominasi Zen sesuai keinginannya. Zen yang pendiam perlahan mulai merasa jengah. Ia ingin menjauh, dan keinginan itu sempat ia sampaikan kepada pihak keluarga. Setelah menyelesaikan pendidikan tingkat dasarnya, keluarga akhirnya memutuskan untuk memindahkan Zen ke Bandung. Keputusan itu diambil sesuai dengan keinginan Zen sendiri. Ia ingin memulai hidup baru. Zen pun didaftarkan ke SMP Negeri 26 Bandung. Di kota baru itu, Zen akhirnya benar-benar memutuskan seluruh akses dan komunikasi dengan Yoga. Ia mencoba menata ulang hidupnya. Untuk pertama kalinya, Zen merasakan apa itu kebebasan. Bebas dari kontrol, bebas dari tekanan, bebas dari bayang-bayang pertemanan yang selama ini membelenggunya. Namun kebebasan itu ternyata tidak berlangsung lama, guys. Belum genap 1 tahun Zen bersekolah di SMP Negeri 26 Bandung, sesuatu terjadi. Tanggal 9 Februari 2026, pagi itu seperti biasa, Zen berpamitan untuk berangkat ke sekolah. Tidak ada yang aneh, tidak ada firasat buruk.
Namun hingga malam hari, Zen tidak kunjung pulang. Keluarga mulai gelisah, telepon dihubungi tidak aktif, teman-temannya ditanya satu persatu, tidak ada yang mengetahui keberadaan Zen. Ada yang menduga jika Zen pergi ke Garut. Pihak sekolah pun juga tidak luput dari dimintai keterangan pihak keluarga, tapi hasilnya nihil. Seharian penuh keluarga kelimpungan mencari Zen. Rasa panik perlahan berubah menjadi ketakutan. Di tengah kepanikan itu, keluarga mencoba mengingat kembali akan info jika Zen pergi ke Garut. Dan apakah ada seseorang yang mungkin mengetahui keberadaan Zen? Nama Yoga pun terlintas. Bukan tanpa alasan ya guys, hubungan Zen dan Yoga Apriana sebelumnya sempat menimbulkan kekhawatiran dalam keluarga. Dengan didampingi ketua RT setempat, keluarga memutuskan untuk mendatangi Yoga secara langsung dan menanyakan apa ia mengetahui keberadaan Zen. Namun jawaban yang diterima justru membuat semuanya semakin tidak pasti. Tanpa bukti dan tanpa petunjuk yang jelas, keluarga tidak bisa berbuat banyak. Mereka pulang dalam keadaan hampa dan kecemasan semakin terasa. Mengingat Zen masih di bawah umur, keluarga akhirnya memutuskan untuk melaporkan hilangnya Zen ke kantor polisian. Dan karena korban masih berstatus pelajar di bawah umur, laporan tersebut langsung ditindaklanjuti oleh pihak berwenang. Di saat yang sama, pihak sekolah dan teman-teman Zen tidak tinggal diam. Mereka ikut membantu keluarga dengan membuat selebaran pencarian dalam bentuk digital. Foto Zen disertai keterangan ciri-ciri terakhirnya mulai disebarkan melalui media sosial. Dalam waktu singkat, unggahan itu menyebar luas. Banyak warganet yang ikut membagikan dan meneruskan informasi tersebut. Harapan masih ada. Semua berharap Zen segera ditemukan dalam keadaan selamat. Pencarian pun dimulai secara resmi, baik oleh pihak kepolisian maupun masyarakat yang ikut membantu. Namun tidak ada satupun yang menyangka, 4 hari kemudian, kabar yang datang justru menjadi mimpi buruk bagi semua orang. Di malam hari 13 Februari 2026, ada sebuah tim eksplorasi malam bernama Tim Terobos Mitos atau yang dikenal dengan singkatan TTM melakukan siaran langsung seperti biasa. Tim ini memang dikenal gemar menyusuri tempat-tempat yang jarang dikunjungi, lokasi-lokasi yang dianggap angker, terbengkalai, dan menyimpan cerita misteri. Malam itu mereka memilih area bekas tempat wisata Kampung Gajah, Desa Cihideng, RT 3 RW 7, Kecamatan Parompong, Kabupaten Bandung Barat. Dengan penerangan senter seadanya, mereka menyusuri semak-semak tinggi dan bangunan yang sudah lama tidak berpenghuni. Suasana gelap, lembab, dan sunyi, hanya suara langkah kaki dan gesekan rumput yang terdengar di siaran live mereka. Awalnya, semua terlihat seperti eksplorasi biasa. Namun beberapa menit kemudian, suasana berubah karena salah satu anggota tim ada yang mulai mencium bau yang sangat janggal. Bau yang menyengat, bukan sekedar bau bangkai hewan biasa, bau itu semakin kuat. Penonton live mulai bertanya-tanya di kolom komentar. Tim Terobos Mitos memutuskan untuk mengikuti arah sumber bau tersebut. Dan saat sorot senter mereka mengarah ke satu titik di antara semak dan bangunan tua, mereka terdiam. Terlihat sesosok tubuh dalam posisi meringkuk kaku. Tidak bergerak, teriakan panik langsung terdengar dalam siaran. Mereka tidak pernah menyangka bahwa live malam itu akan menjadi saksi penemuan jenazah manusia. Suasana yang tadinya hanya eksplorasi horor berubah menjadi situasi darurat. Tanpa menunggu lama, pihak kepolisian langsung dihubungi untuk menindaklanjuti penemuan tersebut. Dan demi menghindari kecurigaan atau tuduhan yang bisa saja mengarah pada tim mereka, tim Terobos Mitos tersebut terpaksa terus merekam kondisi lokasi penemuan sebagai dokumentasi bahwa mereka hanya menemukan, bukan terlibat. Malam itu siaran mereka viral dan publik mulai bertanya. Tak lama setelah laporan diterima dari pihak TTM, aparat kepolisian langsung bergerak cepat menuju lokasi kejadian perkara. Area sekitar segera dipasangi garis pembatas polisi untuk memastikan lokasi dalam keadaan steril untuk kepentingan olah TKP. Tim Inavis turun tangan melakukan identifikasi awal di bawah pencahayaan terbatas malam hari itu. Dari pemeriksaan luar, ditemukan tanda-tanda kekerasan pada tubuh korban. Dugaan sementara mengarah pada tindakan penghilangan nyawa secara paksa. Jenazah kemudian dievakuasi dengan hati-hati dan dibawa ke Rumah Sakit Sartika Asi Bandung untuk dilakukan visum dan autopsi sebagai bagian dari proses penyelidikan.
Di sisi lain, polisi mulai mencocokkan ciri-ciri korban dengan laporan orang hilang yang sebelumnya diterima. Nama itu pun muncul sebagai Zain Ahmad Abdul Kudus, seorang pelajar SMP Negeri 26 Bandung yang telah dilaporkan hilang beberapa hari sebelumnya. Berbekal informasi itu, polisi segera mendatangi rumah keluarga Zain. Dengan penuh kehati-hatian, pihak kepolisian menyampaikan kabar tentang penemuan jenazah dan meminta keluarga untuk datang ke rumah sakit guna memastikan identitasnya. Di ruang jenazah, suasana berubah hening. Lalu tangis pun pecah, syok, tidak percaya, hancur. Namun dengan berat hati, keluarga memastikan bahwa jenazah tersebut benar adalah Zain. Remaja yang beberapa hari sebelumnya mereka cari kemana-mana, kini telah ditemukan dalam keadaan tidak bernyawa. Setelah identitas korban dipastikan, penyelidikan bergerak semakin cepat. Keluarga dimintai keterangan, siapa yang terakhir berkomunikasi dengan Zain, apakah ada konflik, apakah ada nama yang patut dicurigai oleh keluarga. Di waktu yang sama, tim penyidik kembali menyisir lokasi penemuan untuk mencari petunjuk tambahan. Pihak sekolah SMP Negeri 26 Bandung turut dimintai keterangan guna memastikan kehadiran terakhir Zain pada hari ia dinyatakan hilang. Dari proses pendalaman itu, ada satu fakta penting yang terungkap. Pada malam 9 Februari, seorang teman Zain yang bernama Iki menerima pesan singkat melalui aplikasi WhatsApp. Isi pesan tersebut membuat situasi semakin mencekam. Zain menuliskan bahwa dirinya diculik oleh 2 orang yang tidak dikenal, namun pesan itu baru dibaca Iki sekitar 30 menit kemudian. Saat Iki mencoba membalas, pesan hanya menunjukkan satu tanda centang, tidak pernah ada balasan lagi dari Zain. Potongan informasi demi potongan informasi mulai dirangkai. Keterangan keluarga, riwayat komunikasi, lokasi terakhir yang terdeteksi, dan kurang dari 24 jam setelah identitas korban dipastikan, pihak kepolisian akhirnya mengantongi nama yang diduga kuat sebagai pelaku utama YA alias Yoga. Nama yang sebelumnya sempat terlintas dalam kecurigaan keluarga, kini bukan lagi sekedar dugaan, melainkan bagian dari hasil penyelidikan resmi. Setelah pengembangan penyelidikan mengarah pada sosok YA alias Yoga, unit Resmob Satreskrim Polres Cimahi bergerak cepat menuju Desa Banyuresmi, Kabupaten Garut. Tanpa membuang waktu, tim langsung melakukan penggerebekan di kediaman Yoga. Saat itu Yoga tengah berbaring di tempat tidur dalam rumahnya. Penangkapan berlangsung tanpa perlawanan dan dari hasil pemeriksaan awal, Yoga akhirnya mengakui bahwa ia tidak sendiri. Ia dibantu oleh seorang teman yang berinisial AP dalam melancarkan aksinya. Mendapat pengakuan tersebut, polisi langsung bergerak cepat menuju rumah AP. Tak butuh waktu yang lama ya guys, AP pun diamankan dan keduanya langsung digelandang ke kantor polisian untuk dimintai keterangan lebih lanjut. Dan dari sinilah, perlahan demi perlahan kronologi mengerikan itu mulai terkuak dan motif dibalik kejahatan berdasarkan rilis resmi dari kepolisian Cimahi. Yuk kita mundur ke masa lalu lagi. Korban yaitu Zain sempat berteman dengan Yoga kan ketika keduanya masih tinggal dan bersekolah di Garut. Namun hubungan pertemanan itu perlahan berubah menjadi toksik. Zain memilih menjauh, ia pindah ke Bandung dan mencoba membuka lembaran hidup yang baru. Keputusan itu rupanya tidak bisa diterima oleh Yoga. Yoga merasa ditinggalkan, merasa dilupakan, merasa tersisih dari kebahagiaan Zain yang kini tampak lebih baik tanpa dirinya. Rasa sakit hati itu berubah menjadi cemburu. Cemburu berubah menjadi amarah, dan amarah berubah menjadi niat yang sangat gelap. Rencana yang disusun awalnya, niat itu hendak dilaksanakan pada Sabtu 7 Februari 2026. Yoga mengajak AP untuk mengantarkan ke Bandung. Namun rencana itu tertunda karena AP sedang memiliki pekerjaan dekorasi pernikahan. 2 hari kemudian, tepat 9 Februari 2026, saat AP sudah senggang, Yoga kembali mengajaknya ke Bandung. Sesampainya di sana, mereka memantau sekolah Zain di SMP Negeri 26. Setelah berhasil bertemu, Yoga mengajak Zain ke kawasan Kampung Gajah, Desa Cihideng, RT 3 RW 7, Kecamatan Parompong, Kabupaten Bandung Barat, dengan alasan ingin menyelesaikan permasalahan mereka. Tanpa curiga, Zain mengikuti. Detik-detik kejadian setibanya di lokasi, Yoga menyuruh AP menjauh untuk memantau keadaan sekitar. Yoga dan Zain berbicara berdua. Namun pembicaraan itu berubah menjadi percekcokan hebat. Dalam emosi yang memuncak, Yoga mengambil botol kaca yang kebetulan berada di sekitar lokasi. Botol itu dipukulkan ke arah kepala Zain. Zain spontan berteriak. Ia meringkuk, memegang kepalanya yang mulai mengucurkan cairan merah.
Namun kekerasan itu belum berhenti. Tanpa pikir panjang, Yoga mengeluarkan pisau yang memang sudah ia bawa dari Garut. Pisau itu dihujamkan ke arah perut Zen, berulang kali hingga 8 kali tusukan. Zen saat itu masih dalam kondisi lemah dan kritis guys. Namun dengan tega, Yoga mengambil jaket dan ponsel milik Zen, lalu meninggalkannya sendirian di lokasi kejadian. Zen kehilangan banyak darah hingga akhirnya nyawanya tidak tertolong. Upaya menghilangkan jejak setelah kejadian, Yoga dan AP bergegas meninggalkan lokasi. Mereka sempat menuju Tasikmalaya, namun entah karena alasan apa, akhirnya kembali lagi ke Garut. Masih di hari yang sama, keluarga Zen bersama Pak RT mendatangi rumah Yoga untuk menanyakan keberadaan Zen yang belum pulang seharian. Dengan wajah tenang, Yoga mengaku tidak mengetahui apapun. Setelah keluarga pergi, Yoga menggunakan ponsel milik Zen yang sempat ia ambil. Ia mencoba membuat alibi seolah-olah Zen masih hidup, bahkan menciptakan cerita penculikan untuk mengaburkan jejaknya. Akibat perbuatannya, kedua tersangka dijerat dengan pasal 80 ayat 3 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak dan pasal 459 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 KUHP tentang pembunuhan berencana. Pasal ini menyatakan bahwa setiap orang yang dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain dipidana dengan pidana mati, penjara seumur hidup atau penjara maksimal 20 tahun. Kita kawal bareng-bareng ya guys kasus ini karena terhitung kasus ini masih baru dan sempat viral akhir-akhir ini. Nah itu tadi ya guys insiden maut yang dialami oleh Zen. Dari kisah ini kita bisa belajar bahwa tidak semua pertemanan membawa kebaikan. Tidak semua kedekatan berujung pada hal yang tidak sehat. Ketika sebuah hubungan sudah terasa toksik, penuh tekanan, atau cemburu yang berlebihan, maka menjauh bukanlah bentuk pengkhianatan. Menjauh bisa jadi adalah bentuk penyelamatan diri. Semoga Zen diberikan tempat terbaik di sisinya, diampuni segala hilafnya, dan semoga keluarga yang ditinggalkan diberi kekuatan serta ketabahan. Al-Fatihah. Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Semoga kisah hari ini bisa jadi bahan renungan buat kita semua. Kalau kalian merasa konten di channel ini punya makna, bantulah guys support dengan like, share, dan subscribe. Karena kita sedang on the way menuju 1000 subscribers. Support dan dukungan dari kalian sangat berarti banget buat aku. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you di my next video. Bye bye. Bye bye.